Baru tanggal segini, kok gaji udah habis aja ya? Duh, buat apaan aja sih? Mana tanggal 25 masih lama lagi? Kenapa ya kok gaji cepet habis? Kamu pernah nggak merasakan situasi seperti itu? Pasti pernah kan ya? Tanpa kita sadari, ada kebiasaan-kebiasaan yang menjadi penyebab uang kita cepat habis. Kebiasaan-kebiasaan yang bikin kita jadi boros. Apa aja tuh kebiasaan-kebiasaan itu? Kita bahas sama-sama yuk. Kebiasaan yang pertama, kebiasaan nggak buat budget atau perencanaan keuangan. Begitu gajian nih, rasanya duit itu masih tebel, dompet masih tebel, ya kan? Mau beli ini, mau beli itu bebas gitu. Tapi kemudian begitu sampai tengah bulan, baru ngeh, ya ampun ternyata uangnya udah mau habis, gak cukup nih sampai akhir bulan. Ini karena nggak ada perencanaan. Ingat ya, gaji kita itu kan gaji hasil kerja keras kita. Kita mesti tahu, mesti rencanakan dengan baik sebetulnya uang ini nih mau dipakai buat apa aja. Buat perencanaan yang jelas. Kalau kamu nggak terbiasa untuk bikin budget detail, bikin aja budgetnya secara besarannya aja. Misalnya sekian persen untuk ditabung, sekian persen untuk orang tua, sekian persen untuk sekolah anak, sekian persen untuk kebutuhan sehari-hari, sekian persen untuk berbagi. Kalau pos-posnya itu udah jelas, kita jadi tahu tuh kita itu mestinya pisahkan rekeningnya juga kalau bisa. Jadi itu akan sangat memudahkan kita gitu supaya kita nggak sembarangan keluarin uang. Karena kita udah rencanakan dengan baik, itu uang itu akan lebih terarah gitu, nggak sembarangan keluar. Yang kedua, kebiasaan makan di luar. Makan di luar bukannya nggak boleh, ya nggak apa-apa dong, tapi jangan tiap hari juga. Kalau setiap kali kita mau makan, kita pesen makanan 25.000 sampai 50.000, ya otomatis uang kita akan cepat habis juga dong. Kebiasaan kita untuk pesen ojek online juga kadang-kadang bisa menjebak kita juga gitu ya. Itu kan kemudahan yang kita sekarang dapat, tinggal klik-klik aja terus makanan langsung datang gitu ya. Tapi kita harus hati-hati juga. Kalau kita terlalu sering makan di luar, terlalu sering pesen ojek online, itu akan membuat pengeluaran kita juga cepet habis. Jadi kita mesti hati-hati. Terus gimana dong solusinya? Masak di rumah bisa jadi solusi yang paling tepat. Bikin meal prep untuk 1 minggu. Saya nih orangnya nggak terlalu suka masak, nggak terlalu jago masak. Tapi buat orang kayak saya pun itu sebetulnya bisa gitu, untuk bisa mempersiapkan makanan dalam 1 minggu gitu. Kalau saya biasanya itu kan belanja mingguan, 1 minggu sekali saya beli bahan-bahan makanannya. Beli ayam, ikan, telur, terus sayur gitu ya. Nah habis itu baru saya persiapkan. Nah, untuk 1 minggu ini kita mau masaknya apa aja gitu. Nah saya bersyukur banget sih suami sama anak-anak saya itu nggak rewel kalau soal makanan. Jadi kalau saya siapin makanan yang nggak ribet-ribet, buat mereka fine-fine aja. Beruntung ya. Nah udah gitu jadinya ya, masakan itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya weekend itu saya pisah-pisahin tuh masakan-masakannya, itu saya taruh di wadah-wadah lalu masukin dalam kulkas. Kemudian kalau untuk bumbu juga jangan yang ribet-ribet. Bumbu kita bikin aja yang praktis, kayak misalnya bawang putih udah dipotong-potong, terus udah gitu dikasih minyak sedikit, taruh di wadah gitu, taruh di dalam lemari es. Pada saat mau tumis-tumis tinggal keluarin aja, terus langsung tumis. Jadi nggak usah potong-potong bawang lagi kan, yang kayak gitu-gitu. Jadi itu kan sebetulnya mudah gitu, bisa kita lakukan. Kalau kita misalnya beli makanan setiap kali beli makanan di luar, untuk satu keluarga itu bisa 100.000 misalnya satu kali makan. Sementara 100.000 kalau kita masak sendiri itu bisa buat 3 kali makan untuk 3 hari. Kan jadi lebih irit kan. Jadi apalagi kalau misalnya kita masak sendiri, kita kan tahu tuh bahan-bahan masakannya apa aja. Jadi lebih sehat, kita tahu apa yang masuk dalam tubuh kita. Lebih irit dan lebih baik gitu kalau kita bisa masak sendiri di rumah. Yang ketiga, kebiasaan jajan kekinian. Beli kopi kekinian, beli boba, kroffel, apalagi ya makanan yang lagi in sekarang-sekarang ini. Saya suka jajan kekinian, tapi nggak tiap hari juga. Saya kayak misalnya beli kopi, saya seneng, saya penikmat kopi kan, jadi saya suka beli kopi. Tapi kalau untuk di rumah, untuk sehari-hari, saya pakai kopi sasetan juga nggak masalah, atau bikin kopi racikan sendiri. Nggak harus beli kopi yang di luar gitu. Tapi boleh-boleh aja kok, asal tidak sering-sering. Ada satu buku bagus yang judulnya The Latte Factor. Ada yang udah baca? Saya baru dengar versi audiobooknya. Tapi bagus deh buku itu deh, karena nanti saya mau cari bukunya. Jadi di buku ini diceritakan tentang seorang tokoh fiksi yang namanya Zoe. Seorang perempuan yang kerja di majalah travel.
Si Zoe ini sebetulnya orangnya nggak boros, tapi dia masih punya beberapa kewajiban yang harus dia bayar. Nah, dan dia punya kebiasaan setiap pagi dia itu pasti mampir di kedai kopi kesayangannya dia untuk beli satu gelas latte gitu. Nah, si Zoe ini dia punya mimpi untuk bisa belajar fotografi dan untuk keliling dunia. Tapi entah gimana mimpinya itu nggak bisa kesampaian terus gitu. Uangnya nggak pernah cukup, selalu habis setiap bulan. Nah, dia sering kali merenung, aduh gimana ya caranya untuk bisa mencapai mimpinya dia itu. Lalu dia ketemu seorang ini kemudian kasih saran gitu buat dia. Orang ini bilang gini, gimana kalau uang kamu untuk beli latte setiap hari itu kamu tabung. Di daerahnya Zoe itu latte satu gelas itu harganya $5. Lalu orang itu bilang, kalau $5 kamu tabung setiap hari, dalam 1 bulan akan jadi $150. Dari $150 itu, kalau kamu investasikan dengan imbal hasil 10% setahun, dalam 25 tahun kamu bisa dapat $185.000 gitu. Terus Zoe mulai melakukan kebiasaan kecil ini. Dia mulai tabung uang latte-nya dia setiap hari. Dan kemudian ternyata nggak harus tunggu 25 tahun. Dalam 6 bulan Zoe udah bisa ikut kursus fotografi dengan uang dari hasil latte-nya ini. Kemudian dalam 3 tahun Zoe berhasil untuk pergi jalan-jalan keliling dunia dari hasil latte-nya ini juga. Jadi ternyata hanya dengan menahan keinginan kita ya untuk satu gelas latte setiap hari ini, kita bisa nabung banyak sih sebetulnya. Bukan cuma sekedar latte, ada banyak hal kecil-kecil yang kita nggak sadari tuh, yang jajanan kekinian yang sering kali kita beli, yang tanpa kita sadari bikin kita jadi boros. Berikutnya, kebiasaan beli aja dulu, masalah bayar pikirin nanti. Nah, ini kebiasaan jelek banget nih. Kalau kita ingin beli sesuatu tapi uang kita nggak cukup, kita seringkali ambil jalan pintas, pakai kartu kredit aja. Nah, seringkali kita mikir kalau masih ada limit artinya masih ada duit. Nggak gitu, kartu kredit itu hutang. Kita harus hati-hati menggunakan kartu kredit. Kebiasaan beli dulu masalah bayar nanti ini itu bisa bikin kita pusing pada saat tagihan datang. Jadi kalau kita pengen beli sesuatu tapi uangnya belum cukup, sabar. Tabung dulu sampai uangnya cukup. Itu adalah solusi yang paling baik. Strategi nabung dulu baru beli nanti kalau uangnya cukup ini sebetulnya bisa menguntungkan kita juga. Kita jadi ada waktu untuk mikir. Kita mikir, ternyata setelah beberapa waktu mikir ini baru oh ternyata saya tuh nggak butuh-butuh amat gitu barang ini. Ya udahlah, nggak jadi beli deh. Atau kemungkinan juga pada saat kita lihat barang itu lagi diskon. Bisa aja, saya pernah mengalami itu. Saya pengen beli satu tas, ternyata tas itu mahal, saya nggak jadi beli. Kemudian beberapa saat kemudian saya ketemu tas itu lagi, tas itu diskon. Pada saat diskon baru saya beli gitu. Jadi maksudnya kita biasakan untuk kita harus nunggu dulu uangnya cukup baru beli. Kalau memang kita nggak mampu beli sekarang. Yang kelima, kebiasaan bergaul dengan orang yang salah. Kalau kamu bukan sosialita yang uangnya banyak, ya jangan bergaul dengan sosialita. Kalau kamu nggak bisa beli tas bermerek supaya kamu bisa dipuji-puji sama teman-teman kamu, ya jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini gitu ya. Sesuaikan aja pergaulan kamu dengan kemampuan kamu gitu istilahnya. Saya punya temen ya, saya cerita ini. Teman saya itu, dia itu punya pergaulan yang high class lah gitu. Akhirnya dia hidup dari gali lubang tutup lubang, tahu istilah ini ya. Hutang di tempat yang satu, kemudian untuk bisa tutupin hutang yang di sini gitu. Nanti hutang di sini lagi untuk bisa tutupin hutang di sebelah sana lagi. Kenapa? Karena dia harus keep up dengan gaya hidup teman-temannya. Karena dia harus kelihatan selalu sama kayak teman-temannya gitu. Teman-temannya yang punya tas bermerek, yang pakai sepatu high heels, yang harus makan di restoran-restoran yang mahal, dia harus keep up terus gitu. Kasihan lama-lama hutangnya nambah banyak, dia tambah pusing. Ya, perhatikanlah dengan siapa kamu bergaul. Karena pergaulan kamu itu juga mempengaruhi bagaimana kamu menggunakan uang kamu. Kamu kan lihat nih orang-orang di sekitar kamu bagaimana cara spend money, bagaimana mereka menggunakan uang mereka. Kadang-kadang kita jadi ikut-ikutan gitu. Jadi pilih pergaulan dengan baik. Bergaulah dengan orang yang tepat, orang-orang yang bisa membantu kamu jadi lebih baik, orang-orang yang bisa saling support gitu. Orang-orang yang sesuai lah dengan kemampuan kamu gitu. Kamu nggak harus jadi pribadi yang palsu
jadi orang yang berbeda hanya untuk supaya bisa diterima sama lingkungan kamu. Ya, jadi lebih baik jadi diri sendiri aja. Mudah-mudahan setelah nonton video ini kamu jadi lebih hati-hati menggunakan uang hasil kerja keras kamu, supaya uang kamu jangan jadi cepet habis dan cukup sampai akhir bulan, bahkan bisa ditabung. Oke, kalau kamu suka video-video seperti ini, kamu bisa subscribe atau kamu bisa nonton video-video yang lain. Kita ketemu lagi di sana. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Bye bye.